Manila adalah ibu kota negara Filipina di Asia Tenggara, yang berpenduduk hampir 2 juta jiwa, memiliki kepadatan penduduk 44.000 jiwa per kilometer persegi. Tidak diragukan lagi, Filipina adalah negara yang indah dan unik, dengan pulau-pulau yang indah dan budaya yang unik. Seperti apa sebenarnya orang-orang Filipina, bagaimana mereka hidup, keinginan mereka, dan hal-hal penting apa yang harus Anda ketahui, jika Anda ingin berkunjung ke negara ini. Lalu lintas di Filipina termasuk yang terburuk di dunia, diperkirakan setiap tahunnya para pengemudi di Manila, kehilangan sekitar 100 jam dalam kemacetan lalu lintas. Memiliki wanita dengan tingkat kesuburan yang tinggi, lebih tinggi daripada di negara-negara lainnya, hal ini disebabkan penggunaan kontrasepsi yang lebih rendah. Sebagian besar penduduk Manila tinggal di lingkungan kumuh, dalam kondisi tidak sehat, tidak stabil, dan kemiskinan yang hampir merata. Tondo adalah daerah kumuh terbesar dan distrik terpadat di Manila. Kondisi kehidupan mereka sangat memprihatinkan, dengan ribuan orang tinggal di gubuk darurat dan tanpa akses ke layanan dasar seperti air minum. Manila merupakan kota dengan kesenjangan sosial yang besar, 27% penduduknya hidup dalam kemiskinan. Selain daerah kumuh dan anak jalanan, pemandangan umum lainnya di Filipina adalah anjing liar, yang disebut askal atau aspin, dan diperkirakan ada 12 juta anjing liar di negara ini. Filipina memiliki ribuan pulau, dan beberapa di antaranya termasuk pulau yang paling padat penduduknya di dunia. Daratannya mencakup sekitar 299.000 km persegi, dan di seluruh daratan ini, merupakan rumah bagi sekitar 112 juta orang. Pulau terbesar di Filipina dan yang paling penting secara ekonomi dan politik, adalah Luzon, yang merupakan kota terpadat di negara ini. Luzon biasanya menjadi tempat persinggahan Bandara Internasional Manila, tetapi ada juga tempat yang sangat menarik untuk dilihat, seperti Gunung Berapi Pinatubo, Gunung Berapi Taal, atau Gunung Berapi Mayon. Palawan adalah salah satu pulau dan provinsi yang paling spektakuler di negara ini, karena memiliki pantai yang indah, hutan yang alami, dan seringkali disebut sebagai pulau surga dan dianggap sebagai salah satu keajaiban alam dunia. Salah satu kegiatan yang paling menarik di sini adalah lompat pulau, yaitu pergi dari pulau ke pulau lainnya dengan perahu tradisional atau modern. Palawan juga memiliki Taman Nasional Sungai Subterranean, dengan pemandangan batu kapur, dan sungai bawah tanah berkelok-kelok yang mengalir ke laut. Terletak di cincin api Pasifik, Kepulauan Filipina secara geografis sering terjadi bencana alam, seperti gempa bumi dan angin topan. Bencana semacam ini, diperkirakan terjadi ratusan kali dalam setahun. Iklim negara Filipina adalah iklim tropis dan maritim, hal ini ditandai dengan suhu yang relatif tinggi, kelembaban tinggi, dan curah hujan yang melimpah. Hampir seluruh wilayah di Filipina hujan turun sepanjang tahun, terutama di daerah pegunungan, biasanya lebih sering turun hujan, dan suhunya lebih dingin daripada di daerah pantai. Filipina memperoleh kemerdekaan pada tahun 1898, setelah Revolusi Filipina, yang terjadi antara tahun 1896 dan 1898. Filipina dahulunya juga adalah jajahan Amerika Serikat. Salah satu alasan mengapa begitu banyak orang Filipina dapat berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik, adalah karena Perang Spanyol-Amerika, yang terjadi pada tahun 1898. Diperkirakan 500.000 orang Filipina tewas selama Perang Dunia Kedua, dan pada tahun 1946, Perjanjian Manila ditandatangani, di mana Amerika Serikat melepaskan kedaulatan atas kepulauan tersebut, dan secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Filipina. Saat ini ada dua bahasa resmi yang digunakan, yaitu bahasa Filipina dan bahasa Inggris, meskipun banyak bahasa lain yang digunakan, seperti Cebuano, Ilocano, Ilongo, Biocolano atau Samareno. Kebanyakan orang Filipina saat ini adalah etnis Austronesia, tetapi ada juga kelompok etnis lainnya yang muncul dari perkawinan silang dari era kolonial Spanyol. Perbukitan coklat seluas 50 km persegi, terletak di Pulau Bohol,
terdiri dari sekelompok bukit yang berjumlah antara 1260 sampai 1776 bukit yang berbentuk kerucut, ditutupi rumput hijau yang berubah menjadi coklat saat musim kemarau. Sulit dipercaya bahwa tempat spektakuler ini bukan buatan manusia, tetapi semuanya terlihat alami dengan pemandangan yang luar biasa. Di Bohol Anda bisa menemukan sebuah kota dengan jembatan gantung bernama Sevilla. Tempat menarik lainnya di pulau ini adalah Sungai Lobok, yang terkenal dengan wisata kapal pesiar untuk melihat pantai, pohon palem, dan makan di restoran terapung. Anda juga dapat menjelajah dan melakukan mendayung perahu sambil berdiri, melakukan pengamatan burung liar, dan yoga papan dayung. Di pusat konservasi Bohol dan pulau-pulau lainnya Anda dapat melihat Tarsius filipina, yaitu spesies primata terkecil kedua di dunia. Spesies ini sangat menarik perhatian, karena penampilannya yang menggemaskan, dengan matanya yang besar, dan jari-jari yang panjang. Salah satu tempat yang tidak boleh Anda lewatkan, adalah kota bersejarah Vigan, yang terletak di pantai barat Pulau Luzon, yang dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1999. Tempat ini merupakan tempat peninggalan kolonial Spanyol yang paling terpelihara di Asia, dengan jalanan berbatu dan arsitektur yang memadukan unsur Asia dan Eropa. Sawah terasing di pegunungan Filipina ini, dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1995. Sawah ini adalah keajaiban dunia nomor 8, berumur lebih dari 2000 tahun, pemeliharaannya merupakan hasil kerja sama masyarakat yang hingga saat ini masih menanam padi dan sayuran, dan masih mempertahankan sistem irigasi leluhur mereka. Anda juga tidak boleh melewatkan Boracay, sebuah pulau tropis yang berada sekitar 300 km selatan Manila, dan untuk menuju pulau ini, dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat dan kapal feri. Memperoleh penghargaan pada 2012 sebagai pulau terbaik dari majalah wisata internasional, Boracay menjadi tempat yang wajib dikunjungi bagi wisatawan yang suka pantai dan ketenangan. Gereja Barok Filipina adalah istilah yang diciptakan yang merujuk pada 4 gereja barok yang berasal dari era kolonial Spanyol, dan telah dimasukkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1993 karena nilai sejarahnya. Siargao dikenal sebagai kotanya para peselancar di Filipina. Pulau kecil yang berdekatan dengan Mindanao ini telah menarik para peselancar, dan mereka yang ingin berbulan madu ke Filipina. Waktu terbaik untuk mengunjungi tempat ini adalah dari bulan September hingga November. Tempat ini juga merupakan tempat populer untuk mengambil foto pemandangan surga. Saat berinteraksi dengan orang Filipina, bersikaplah hormat, jangan berbicara buruk tentang makanan, adat istiadat, atau sejarah mereka, dan sebaiknya hindari berbicara tentang agama, karena orang Filipina adalah orang yang bangga dengan negara dan budayanya. Untuk menyapa orang dewasa yang lebih tua, Anda dapat sedikit membungkukkan badan, dengan meraih tangan mereka, dan menyentuhnya dengan dahi Anda. Dengan melakukan hal ini, maka orang Filipina akan menghargai Anda secara positif. Orang Filipina seringkali menghindari menatap muka lawan bicaranya, jadi jangan frustrasi jika Anda melihat perbedaan dalam cara mereka berkomunikasi. Jika Anda ingin makan makanan yang murah, yang terbaik adalah pergi ke tempat-tempat lokal dan non-turis, seperti ke pusat perbelanjaan yang memiliki gerai makanan, dan harga makanan yang dijual adalah harga Filipina. Selain itu, jika Anda pergi ke tempat-tempat wisata, sebaiknya Anda menyewa sepeda motor, karena selalu tersedia, dengan harga yang lebih murah dan praktis untuk bepergian daripada menggunakan mobil. Di kota-kota besar terutama di Manila, mengemudi dengan mobil bisa sangat menegangkan, dengan persimpangan yang tak terduga, dan kemacetan lalu lintas yang parah. Dan akan sangat berbeda, dari yang biasa Anda lihat di kota yang berpenduduk sedikit. Untuk perjalanan antar pulau, ada kemungkinan besar Anda akan menaiki pesawat yang lebih kecil dan lebih tidak stabil. Jadi jangan panik, jika pergi dari satu pulau ke pulau lain, yang perjalanannya terasa agak tidak nyaman, akibat turbulensi. Filipina memiliki ragam budaya yang sangat kaya, itu adalah hasil dari kombinasi periode sejarah yang berbeda, dan telah bercampur dengan tradisi Asia dan Hispanik. Karena keberagaman tersebut,
Filipina dianggap kurang memiliki identitas yang utuh. Dan mereka berbicara dengan menggunakan sekitar 170 bahasa yang berbeda, tanpa memperhitungkan dialek yang berbeda antar suku dan daerah. Di dalam keanekaragaman ini, terdapat orang-orang pelaut bajau nomaden. Yang dikenal karena kemampuannya yang luar biasa, mereka dapat menyelam dalam jangka waktu yang lama di bawah air. Orang-orang ini bisa Anda temukan di Kepulauan Jolo, Semenanjung Zamboanga, dan Grand Manila. Seiring waktu, mereka telah menyebar ke beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Lebih dari 80% orang Filipina beragama Kristen Katolik, menjadi negara ketiga dengan umat Katolik terbanyak di dunia, setelah Brasil dan Meksiko. Sebagian besar hidangan di Filipina, berasal dari tradisi makanan berbagai kelompok dan suku, serta telah dipengaruhi oleh masakan Cina, Spanyol, dan Amerika. Makanan paling populer di Filipina adalah Jollibee, yaitu ayam goreng dengan saus spesial, meski ada juga hamburger, spaghetti, dan lain-lain. Makanan lainnya adalah tamilok, yaitu cacing kayu yang hidup di batang dan dahan pohon setempat. Di Filipina makanan ini disajikan dengan digoreng atau dipanggang, bisa juga dengan dicelupkan ke dalam cuka dan dimakan mentah. Jeepney adalah sarana transportasi paling murah dan populer di Filipina. Transportasi ini didekorasi dengan mewah dan penuh warna. Kebiasaan buruk alat transportasi ini adalah mereka kerap memarkirkan kendaraannya dengan sembarangan, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Alat transportasi lain yang agak lebih kontroversial, adalah kalesa, kereta kuda beroda dua yang sengaja ditujukan khusus untuk turis, dan angkutan ini masih ada di kota-kota seperti Manila, Binondo atau San Fernando. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai budaya, penduduk setempat, apa yang tidak boleh Anda lakukan, tujuan wisata, dan tradisi yang ada di Filipina. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.